Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Selamat dengan NIM 2281130166 kelas A4 semester 3. Saya akan mempresentasikan tentang materi pengembangan kurikulum dengan dosen pengampu Dadang Setiawan. Saya mahasiswa Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Program Studi PJDBAI IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Langsung saja, bismillahirrahmanirrahim. Konsep dasar pengembangan kurikulum. Konsep dasar kurikulum adalah kerangka dasar yang digunakan untuk merencanakan, mengembangkan, dan melaksanakan pendidikan di suatu lembaga pendidikan. Kemudian pengertian kurikulum. Istilah kurikulum dalam pendidikan adalah sejumlah mata pelajaran yang harus ditempuh atau diselesaikan peserta didik di sekolah atau di madrasah untuk memperoleh ijazah. Konsep dasar kurikulum mencakup beberapa elemen kunci. Yang pertama, tujuan pendidikan. Menentukan apa yang ingin dicapai oleh siswa setelah menyelesaikan program pendidikan. Tujuan ini dapat berupa pengetahuan, keterampilan, sikap, atau nilai-nilai tertentu. Kemudian ada isi kurikulum. Menyusun materi pelajaran yang akan diajarkan kepada siswa. Hal ini mencakup pemilihan mata pelajaran, topik, dan kurikulum bahan ajar. Kemudian memilih metode pengajaran, yaitu menentukan bagaimana materi pelajaran yang akan diajarkan kepada siswa. Ini melibatkan pemilihan metode pengajaran, strategi pembelajaran, dan pendekatan yang digunakan oleh guru. Kemudian konteks sosial dan kultural. Kurikulum itu harus mempertimbangkan konteks sosial, budaya, dan ekonomi di mana pendidikan berlangsung. Ini termasuk mengakomodasi keberagaman siswa dan masyarakat sekitar. Kemudian pemahaman karakteristik siswa. Guru dan pengembang kurikulum harus memahami karakteristik individu siswa seperti gaya belajar, kebutuhan khusus, dan minat untuk menciptakan pengalaman pembelajaran yang efektif. Kemudian pengembangan karir. Kurikulum juga dapat merencanakan jalan karir atau pelatihan lanjutan bagi siswa untuk mempersiapkan mereka masuk ke dunia kerja atau pendidikan yang lebih tinggi. Penyelidikan dan inovasi. Kemudian kurikulum yang efektif itu harus terbuka untuk penelitian dan inovasi terbaru dalam pendidikan, sehingga terus berkembang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan kebutuhan masyarakat. Kemudian ada kegiatan ekstrakurikuler. Selain kurikulum akademis, penting juga untuk memasukkan kegiatan lain, yaitu kegiatan ekstrakurikuler seperti olahraga, seni, dan klub siswa untuk pengembangan holistik siswa. Penting untuk diingat bahwa konsep dasar kurikulum dapat bervariasi dari satu lembaga pendidikan ke lembaga pendidikan lainnya. Jadi tergantung pada tujuan, budaya, dan kebijakan pendidikan yang berlaku. Konsep dasar pengembangan kurikulum. Pengembangan kurikulum adalah proses merancang, mengembangkan, dan mengevaluasi rencana pembelajaran yang akan digunakan di lembaga pendidikan. Konsep dasar pengembangan kurikulum ini mencakup berbagai aspek. Yang pertama, analisis kebutuhan. Tahap awal yang dilakukan dalam pengembangan kurikulum adalah mengidentifikasi kebutuhan pendidikan. Ini melibatkan pengumpulan data tentang tujuan pendidikan, karakteristik siswa, dan tuntutan masyarakat. Yang pertama, evaluasi kurikulum, yaitu mengembangkan metode evaluasi untuk mengukur pencapaian tujuan pembelajaran. Hal ini mencakup penggunaan tes, tugas, proyek, dan penilaian lainnya. Kemudian fleksibilitas.
Kurikulum harus dapat disesuaikan dengan perubahan dalam lingkungan pendidikan, perkembangan ilmu, pengetahuan, dan kebutuhan siswa. Kemudian ada partisipasi stakeholder, yaitu melibatkan guru, siswa, orang tua, dan anggota masyarakat, juga bisa komite dalam proses pengembangan kurikulum untuk memastikan bahwa berbagai pandangan dan kepentingan itu diperhatikan oleh lembaga pendidikan. Kemudian ada implementasi, yaitu melaksanakan rencana pembelajaran sesuai dengan kurikulum yang telah dirancang, termasuk pelatihan bagi guru dan pengadaan sumber daya yang dibutuhkan. Kemudian evaluasi dan perbaikan berkelanjutan, secara teratur mengevaluasi efektivitas kurikulum dan melakukan perubahan jika diperlukan untuk meningkatkan hasil pembelajaran. Integrasi nilai dan etika, memasukkan nilai-nilai moral dan etika dalam kurikulum untuk membantu siswa mengembangkan karakter yang positif. Kemudian melibatkan teknologi, memanfaatkan teknologi pendidikan dan pendekatan digital dalam pengembangan kurikulum, termasuk pembelajaran online dan sumber daya digital. Kemudian konsep dasar pengembangan kurikulum ini memberikan bantuan bagi lembaga pendidikan untuk merancang kurikulum yang sesuai dengan tujuan pendidikan mereka dan memenuhi kebutuhan siswa serta tuntutan masyarakat. Nah, proses ini harus berkelanjutan dan responsif terhadap perubahan dalam pendidikan dan masyarakat. Ini saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf karena waktu dibatasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.